maksud suci di sini seperti apa? Jadi suci di sini ada urut-urutannya, ada klasifikasinya. Jadi yaitu iman. Jadi orang itu tidak bisa mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari segala dosa atau dari nafsu yang merajai kita, dirinya, bila mana kita tidak iman. Jadi langkah awal untuk kita bisa mensucikan diri, membersihkan diri pada hati, itu kita harus beriman. Ya. Kalau beriman saja tidak bisa, kita tidak akan mungkin untuk bisa mensucikan diri. Karena dengan keimanan kita mempunyai suatu keyakinan bahwa kita akan bisa membersihkan diri. Tapi tanpa keyakinan bagaimana kita bisa membersihkan diri? Tidak bisa. Jadi untuk kita mensucikan diri, yaitu kita harus beriman dulu. Ada pertanyaan? Yang ditujukan pertama kali kepada Allah, menunjukkan pertama kali kepada malaikat. Bukan pertama kali. Apa maksudnya? Kenapa Allah itu mengajarkan? Kenapa? Jadi sini ini menceritakan tanya jawab antara Allah dengan malaikat. Ini contoh untuk kita contoh untuk kita bahas, kita cari. Jadi buatan berfirman maksudnya. Allah buatan berfirman ke malaikat sana semata. Nah, ini berfirman. Nah, ini firman Allah ini. Nah, di Al-Quran kan firman Allah nih. Nah, ini menyisahkan. Jadi firmannya Allah itu menyisahkan tentang Allah itu berkomunikasi dengan malaikat. Nah, jadi umpamanya Mas Slamet itu cerita, Mas Slamet itu ngobrol kali Mas Lutfi, umpamanya ngobrol cerita tengkula ngobrol kan Mas Lutfi ngobrol. Supados kula saged nyontoh umpamanya ngoten. Berarti ini bisa diceritakan kali firman Allah ini sifat dan malaikat betul. Dan memiliki ini maha suci Engkau. Jadi ini pengakuan dari malaikat. Nah, pada waktu kisah yang lalu, Allah itu menunjuk manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, pada akhirnya, coba kamu sebutkan bila mana kamu benar-benar mengetahui. Nah, akhirnya dijawab lagi oleh si malaikat, ya ini jawaban malaikat, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Dia benar-benar tidak tahu, tidak ada petunjuk tentang apa yang pernah diberdirikan kepada Adam. Nah, pengakuan dari malaikat, Maha suci Engkau, ya, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Manusia malaikat ini apa yang belum sempurna? Nah, semua makhluk tidak ada yang sempurna. Kejutan lain, kejutan Teng Allah, bukan kejutan manusia ngoten. ini bocor teng Allah nih. Jadi ini dawuh apa matur teng Allah, Maha suci Engkau yang artinya Allah yang Maha suci. Nah, tak sempurna. padahal ini tentang pengetahuan yang tapi kenapa engkau menyebut Maha suci? Nah, bukan kok Maha tahu, tapi Maha suci. Nah, yaitu kesimpulan dari ini. Nah,
Allah itu akan memberikan petunjuk kepada kita bila mana kita sudah suci, tidak ada hijab, tidak ada halangan, tidak ada dosa-dosa, tidak ada kegelapan. Baru Allah itu akan memberikan petunjuk kepada kita. Jadi kisahnya malaikat ini untuk kita contoh. Cuma di sini kan harus diurai lagi kan seperti apa kan begitu. Jadi di sini maha suci engkau ini yaitu tadi kita harus suci dulu untuk mendapatkan petunjuk. Makanya di sini maha suci Allah. Jadi dengan menyebutkan maha suci Allah itu artinya kita itu juga harus suci dulu. Nah, baru kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Jangan jadi bersih dulu, bersih baru nyambung. Nah, tidak ada hijab, tidak ada kekafiran, tidak ada kesesatan. Nah, dan semuanya ini bersih. Nah, pada nanti ketembalan, nah itu baru akan menjadi petunjuk. Jadi cari ilmu, kita mencari ilmu, kita belajar ini tanpa padang hati, tanpa dengan kesucian diri tidak bisa. Anda pun dipaksa, bisanya itu hanya nanti sebatas akal dan mikir, tidak ada barokahnya, manfaat untuk ke dalamnya tidak ada. Nah, untuk mensucikan diri ini salah satunya tadi yang disebutkan, pertama harus kita punya iman dulu. Ya, kita harus beriman dulu. Bagaimana kita bisa mensucikan diri kepada Allah pun kita tidak percaya, kepada penciptaannya juga tidak percaya, tidak mungkin bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا بها متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أن له الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Terjemahan Bunda. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Setelah kita membaca daripada ayat nomor 32 ini, terus kita juga membaca terjemahannya. Kira-kira pemahaman yang bisa diambil kesimpulannya apa tentang ayat Al-Baqarah 32 ini? Mas Lutfi?
kesadaran diri. Nabi Mas Slamet, keesaan kenapa? keesaan Allah. Keesaan Allah. Ya. Terus yang dikatakan mereka di sini itu siapa? Hamba. mereka Ya, kita harus menilik daripada ayat sebelumnya. Jadi yang menjawab ini Allah ini berkomunikasi dengan malaikat, ya. Jadi yang dikatakan mereka di sini adalah malaikat. Di sini kita diberikan contoh berupa makhluk yang namanya malaikat untuk kita contoh, ya. Jadi walaupun di sini ini mengisahkan tentang Allah dan malaikat, tapi sebenarnya ini adalah untuk kita semua. Nah, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain tanpa apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Nah, kenapa di sini malaikat itu kok menyebut Maha Suci Engkau? Padahal tujuannya tentang pengetahuan. Tidak ada yang kami ketahui, ya. Mestinya kan, bukan mestinya, artinya di sini kok tidak maha tahu, kan begitu. Tapi kok disebutkan Maha Suci Engkau. Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kenapa bukan Maha mengetahui Engkau? Kenapa? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari kalimat ini, sebelum Allah memberikan petunjuk kepada kita, pengetahuan kepada kita, diri kita, rohani kita itu harus suci dulu, harus benar dulu, pada mati, ya. Baru kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini sudah digambarkan di sini. Jadi sebelum malaikat ini mendapat petunjuk atau mendapat pengetahuan, ya, mereka menyebutkan Maha Suci terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, nah, kita harus suci dulu, kita harus bersih dulu pada hati, ya. Ya. Terus yang dimaksud suci di sini seperti apa? Ya. Jadi suci di sini ada urut-urutannya, ada klasifikasinya. Ya. Jadi yaitu iman. Jadi orang itu tidak bisa mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari segala dosa atau dari nafsu yang merajai kita, dirinya, bila mana kita tidak iman. Jadi langkah awal untuk kita bisa mensucikan diri, membersihkan diri pada hati, itu kita harus beriman, ya. Kalau beriman saja tidak bisa, kita tidak akan mungkin untuk bisa mensucikan diri. Karena dengan keimanan kita mempunyai suatu keyakinan bahwa kita akan bisa membersihkan diri. Tapi tanpa keyakinan bagaimana kita bisa membersihkan diri? Tidak bisa. Jadi untuk kita mensucikan diri, yaitu kita harus beriman dulu.
kisahnya. yang ditujukan pertama kali kepada Allah, menunjukkan pertama kali kepada malaikat. Bukan pertama kali. Apa maksudnya? Kenapa Allah itu mengajarkan? Kenapa? Jadi sini ini menceritakan tanya jawab antara Allah dengan malaikat. Ini contoh untuk kita contoh untuk kita bahas, kita cari. Jadi buatan berfirman maksudnya. Allah buatan berfirman ke malaikat sana semacam. Nah, ini berfirman. Nah, ini firman Allah ini. Nah, di Al-Quran kan firman Allah nih. Nah, ini mengisahkan. Jadi firmannya Allah itu mengisahkan tentang Allah itu berkomunikasi dengan malaikat. Nah, jadi umpamanya Mas Slamet itu cerita, Mas Slamet itu ngobrol kali Mas Lutfi, umpamanya ngobrol cerita tengkula ngobrol kan Mas Lutfi ngobrol. Supados kula saged nyontoh umpamanya ngoten. Berarti ini bisa diceritakan kali firman Allah ini sifat kan malaikat bukan kan memiliki ini maha suci engkau. Jadi ini pengakuan dari malaikat. Nah, pada waktu kisah yang lalu Allah itu menunjuk manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, pada akhirnya coba kamu sebutkan bila mana kamu benar-benar mengetahui. Nah, akhirnya dijawab lagi oleh si malaikat, ya ini jawaban malaikat, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Dia benar-benar tidak tahu, tidak ada petunjuk tentang apa yang pernah diberdirikan kepada Adam. Pengakuan dari malaikat, maha suci engkau, ya, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Manusia malaikat ini apa yang butuh sempurna? Nah, semua makhluk tidak ada yang sempurna. Kejutan lain, kejutan Tengah Allah, bukan kejutan manusia yang ini bocor tengah Allah nih. Jadi ini dakwah apa mater tengah Allah, maha suci engkau yang artinya Allah yang maha suci. Nah, tak sempurna. padahal ini tentang pengetahuan yang tapi kenapa engkau menyebut maha suci? Nah, bukan kok maha tahu, tapi maha suci. Nah, yaitu kesimpulan dari ini. Nah, Allah itu akan memberikan petunjuk kepada kita bila mana kita sudah suci, tidak ada hijab, tidak ada halangan, tidak ada dosa-dosa, tidak ada kegelapan. Nah, baru Allah itu akan memberikan petunjuk kepada kita. Jadi kisahnya malaikat ini untuk kita contoh. Nah, cuma di sini kan harus diurai lagi kan seperti apa kan begitu. Nah, jadi di sini maha suci engkau ini yaitu tadi kita harus suci dulu untuk mendapatkan petunjuk. Makanya di sini maha suci Allah. Jadi dengan menyebutkan maha suci Allah itu artinya kita itu juga harus suci dulu. Nah, baru kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi bersih baru nyambung. Nah, tidak ada hijab, tidak ada kekafiran, tidak ada kesesatan. Nah, dan semuanya ini bersih. Nah, pada hati ketembangan. Nah, itu baru akan menjadi betul. Jadi cari ilmu, kita mencari ilmu, kita belajar ini tanpa padang hati, tanpa dengan kesucian diri tidak bisa. Nah, Anda pun dipaksa, bisanya itu hanya nanti sebatas akal dan mikir, tidak ada barokahnya, manfaat untuk ke dalamnya nggak ada.
Ya. Nah, untuk mensucikan diri ini salah satunya tadi yang disebutkan, pertama harus kita punya apa? Iman dulu. Ya, kita harus beriman dulu. Bagaimana kita bisa mensucikan diri kepada Allah pun kita tidak percaya, kepada penciptaannya juga tidak percaya, tidak mungkin bisa. Ya. Terus yang kedua yaitu Islam. Yang dimaksud Islam di sini adalah tentang hukum-hukum, norma-norma, nah, moralitas dari Allah. Artinya itu agama, hukum-hukum yang sunatullah, arti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah harus kita patuhi. Yang kedua, ya, yang diperintah ya dijalani, yang dilarang juga harus ditinggalkan. Nah, ini sunatullah, ya. Jadi kita untuk bisa mensucikan diri selain iman, kita juga harus tahu tentang hukum-hukum, aturan-aturan atau sunatullah, yaitu hukum-hukum, aturan-aturan yang dari Allah. Ya, bisa berupa agama, pejangan dan lain-lain macam-macam, ya. Itu aturan-aturan, ya. Ada pertanyaan? Ada? Kalau terus dengan iman, ada ini gua agama. Iya. Ada ini harus sebenarnya. Dereng. Oh dereng. Iya. Lihat tentang agama ini terus sampai Islam. Ini pula di Indonesia sini kan pernah dibahas. Tujuan ini kan sama. Mana agama yang bukan Islam? Saya mau tanya agama yang bukan Islam. Berarti semua ini pasti punya iman gitu. Meskipun beda agama. Beda agama, keimanannya sama, tujuannya sama, sama kepada Maha Pencipta. Cuma kelambi ini, jeneng itu, nama itu adalah pakaian. Kan kata nonton menjual ini nonton tidak itu Islam ini besok dianggap kafir ya saya. Nah, ya karena jadi Islam itu kalau kita melihat dari kisah-kisah di dalam Quran ini, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang, itu kan semuanya masuk Islam semua. Cerita yang ada di Quran berarti Islam. Nasrani pun berarti juga Islam. Nah, terus termasuk di sini agama-agama lain sebelum Islam ini kan diterangkan di sini. Nah, keterangannya di Al-Quran berarti juga Islam. Ya, cuman untuk memperjelas daripada makna, nah, Islam itu akhirnya dinamakan agama Islam yang sekarang ini. Sebenarnya itu yang lain-lain juga sudah Islam. Nah, jadi Nasrani dan lain sebagainya, ada Jabur, ada Taurat, ada segala macam itu yang dikisahkan di Quran ini. Berarti kan Islam. Akhirnya yang Al-Quran. Nah, kan dikisahkan di Quran, berarti kita berpegang teguh pada Al-Quran dengan atas dasar petunjuk Al-Quran untuk mengetahui agama-agama sebelumnya. Nah, berarti kan Islam. Nah, ya paham. Itu yang dimaksud. Nasrani yang menyebutkan juga di Quran. Kalau kita tidak percaya dengan itu, nah, kita tidak percaya juga dengan Quran. Termasuk agama-agama lain yang disebutkan di dalam Quran ini, itu semuanya adalah Islam. Dan sebenarnya agama-agama yang lain atau kepercayaan yang lain, esensinya, substansinya, pokok dasarnya itu sebenarnya ajaran dari Allah. Nah, Allah itu memberikan setiap kaum itu mempunyai pemimpin sendiri-sendiri dan aturan sendiri-sendiri. Nah, pemimpin kalau di Islam namanya Nabi dan Rasul.
Kalau di agama lain ya macam-macam. Aturan bisa disebut harmoni. Nah, jadi naruh di aturan di sini kasih nama lain, aturan di sini kasih nama. Nah, setiap kelompok-kelompok atau setiap daripada bangsa-bangsa ini atau setiap umat ini mesti ada pemimpinnya. Allah mesti menunjukkan suatu aturan di situ. Nah, semua sebenarnya dari Allah semua. Nah, kenapa kita harus memusuhi? Nah, itu karena kita cuma beda penyebutan saja. Ya? Sebenarnya semuanya kepada Allah semua. Nah, di sini liku-likunya memang beda-beda. Nah, itu akhirnya menimbulkan salah tafsir. Nah, karena kesalah tafsiran itu disempurnakan dengan yang sekarang, Islam yang sekarang. Jadi antara nama dan isi sama. Kalau dulu isi tetap Islam tapi nama bukan. Perbedaan zaman. Fleksibel. Pada waktu zaman Taurat diriwayatkan Zabur. Ya, itu juga dari Allah semua, itu Islam. Nah, kan gitu. Waktu tentang Nabi dirakus sedikit lagi. Nah, makanya kita belajar itu harus benar-benar harus luas. Jangan kita kaku fanatik. Kalau fanatik justru walaupun kelihatannya benar tapi sebenarnya itu adalah nafsu yang kita pegang berdasarkan agama. Ya, itu hebatnya nafsu. Dia berkedok dengan agama, dengan kebaikan, dengan kesucian dan segala macam. Agama itu cuma aturan. Agama itu yang disebutkan agama itu adalah aturan, petunjuk-petunjuk pedoman moralitas dari Allah. Ya. Paling utama iman. Nah, ini loh, kalau kita nggak beriman, apa gunanya aturan dan hukum-hukumnya? Cuma tulangnya nggak akan ada. Kalau kita agama dia ya haknya ya Tuhan yang dikui. Cuman akannya peraturan itu tata caranya masing-masing beda. Ya contohnya orang Jawa, orang Madura, orang Sunda, orang itu kan beda-beda ini. Umama sama-sama Islam aja sudah beda. Nah, apalagi di lain agama. Nah, jadi setiap kaum itu mesti ada walinya, ada istilahnya pemimpinnya. Dari situ akan ditunjuk nanti pemimpinnya dan aturan-aturannya. Nah, dalam satu wilayah atau dalam satu kaum akan beda. Nah, itu. Ya. Terus selanjutnya itu ihsan. Ya. Ihsan ini artinya hubungan antar manusia. Ya. Itu harus baik, sopan santun, ramah tamah, kasih sayang. Ya. Jadi hubungan antar manusianya itu harus baik. Nah, bagaimana kita bisa mensucikan diri kalau hubungan kita sesama manusia tidak bisa, tidak baik. Nah, itu. Jadi di situ di subhanaka tengriku-niku. Terus bersifat Rahman dan Rahim, bersifat kasih sayang. Dengan kita mempunyai sifat Rahman Rahim, yaitu sifatnya Allah yang sudah dititipkan kepada diri kita. Dengan sifat Rahman Rahim, nah kita akan terhindar dari sifat-sifat penyakit hati, iri, dengki, sombong dan sebagainya. Nah, orang-orang yang mempunyai penyakit hati tentunya orang-orang itu sangat minim tentang sifat Rahman dan Rahim, tidak akan bisa mensucikan diri. Ya, sangat sulit, andai bisa itu sangat sulit. Karena sifat daripada kesombongan, jadi sifat dari semua penyakit hati itu harus hilang dulu, baru kita bisa merasakan Rahman Rahimnya Allah. Nah,
Jadi kalau orang itu umpamanya punya penyakit hati, dikasih artinya oleh Allah itu satu taufik, ya, satu hidayah sehingga dia menjadi baik, nah, baru orang itu bisa mendapatkan, bisa bersifat Rahman dan Rahim. Ada pertanyaan? Kalau anu ya marah, tapi cuma tengah hatinya marah. Mengkel. Iya, kayak bukan. Ini kan apa ada masuk? Termasuk, Masuk. walaupun Sampai menyakiti, mati empat kalau. tetap termasuk, hanya bisa ngempet, tapi penyakitnya tetap belum sembuh. Ya. Jadi umpama sampean terluka itu hanya dibungkus, tapi lukanya masih tetap belum sembuh. Ya. Justru kalau luka di luar gak bisa ditutupi, tapi luka di dalam akan tetap. Maka di sini harus padang hati. Nah, ini seperti itu, padang hati dari dalam. Nah, keluar ini hanya mengikuti apa yang ada di dalam. Jadi ngumpet itu sebenarnya hanya menunda daripada gerakan di dalam, gerakan hati, hanya menunda saja sebenarnya. Suatu saat kena benturan langsung ini keluar, terbentur oleh kondisi akan keluar secara tidak sengaja atau bahkan disengaja. Kalau hati kita masih umpamanya dendam, nah umpamanya kita punya penyakit hati dendam, apa mangkel ya, mangkel, diimpet. Nah suatu saat ternyata dipicu oleh omongan teman, omongan orang lain atau semua, nah ini tahu-tahu keluar tanpa sengaja, tetap akan keluar. Nah, tapi kalau hati kita sudah bersih, dipengaruhi raya apapun tidak akan bisa keluar, memang tidak ada yang dikeluarkan masalahnya. Ya. Refleks dulu gitu. Refleks, ya refleks itu spontanitas. Nah, spontanitas ini, nah tergantung itu spontanitas menggambarkan tentang diri kita, hati kita. Kalau hati kita itu bagus, spontanitasnya bagus. Tapi kalau diri kita itu masih ada penyakit, ya spontanitasnya akan seperti itu. Nah, refleks atau spontanitas. Ya, bulat juga nih. Nah, makanya kita jaga hati. Nah, ini di sini untuk mendapatkan petunjuk, di sini kita harus bisa mensucikan diri dulu. Itu ya termasuk penyakit hati. Ini diarani penyakit hati. Banyak macamnya, jadi harus kita hilangkan semua. Kita harus padang hati, ini ya, padang hati. Terus pas ada refleks pakai emosi ini ya maupun kami jadi manusia. Nah, berarti sudah ada dendam, sudah ada penyakit hati di dalamnya. Sama lah. Hah? Ini sudah ada. Pas ketemu objeknya. Iya, makanya begitu. Nah, yang di luar itu hanya meneruskan apa kata yang di dalam. Begitu terpicu secara spontanitas keluar apa yang di dalam. Nah, yang kita jaga itu harus dari dalam dulu, hati kita dulu. Nah, hati kita ini adalah tempatnya roh, tempatnya nur yang dari Allah. Nah, itu yang harus kita jaga. Jangan sampai terhalang oleh nafsu. Begitu terhalang oleh nafsu akan muncul penyakit hati, sombong, ya, dengki, iri, angkuh, dan lain macam-macam. Ya, jengkel termasuk tadi itu. Nah, semua itu penyakit-penyakit hati. Nah, itu harus ya, dikatakan mensucikan diri itu yang menghilangkan penyakit hati itu tadi. Nah, baru kita bisa nantinya mendapat keilmuan yang bermanfaat, yang barokah. Ngaji kemanapun juga, sehebat apapun gurunya, tapi kalau di dirinya masih ada penyakit hati, tidak akan bisa untuk belajar dengan baik, tidak bisa. Terus, wonten pertanyaan boleh?
Dan berikutnya, terhindar dari kesesatan. Jadi untuk kita bisa mensucikan diri, ya, itu kita harus terhindar dari kesesatan. Nah, yang membuat kita sesat apa? Contohnya apa? Yang membuat diri kita sesat itu apa? Apa kira-kira? Pak Mas Slamet? Kesesatan dalam Nah, ini semua kesesatan. Namanya sesat itu sama saja, bentuknya apapun lah. Sesat itu berarti keliru. salah jalan. Ya, karena apa? Orang-orang tersesat karena apa? Tidak ilmu, Hmm? tidak ada ilmu. Nah, tidak ada ilmu, satu, tidak ada pengetahuan. Yang kedua, angan-angan yang terlalu panjang. Jadi akhirnya mungkin jadi cita-cita ya, mungkin asal panjang. Nah, cita-cita dengan angan-angan beda. Mungkin. Ya, benten. Cita-cita itu harapan. Kalau angan-angan itu ya memang mirip, tapi beda. Kalau angan-angan itu khayalan, seandainya. Nah, orang-orang main judi itu ini angan-angan ini. Seandainya. Nah, makanya di sini di beberapa keterangan kitab itu kita berandai-andai itu tidak boleh. Itu yang membawa kita sesat. Berandai-andai, Merumuskan sesuatu yang belum pasti. Batasnya benar. Berandai-andai. ya berandai-andai itu Prediksi diri. ya diprediksi atau kita membaca ke depan. Ya, kita terlalu membaca ke depan. Contoh, Tapi kan disebut rencana nih mas. Mana sih? nah, Bukan termasuk dalam rencana. lain, nah Beda lagi. beda malih. Nah, jadi kalau rencana itu memang ada angan-angan di situ, tapi dia terjaga oleh perencanaan, teratur. Nah, teratur dan terperinci. Nah, tapi kalau angan-angan itu banyak ngawurnya. Bias itu namanya. Angan-angan biasanya didorong dengan nafsu. Gede-gede pingin. Nah, ini panjangnya angan-angan ini gede kepingin, ambisi. Ambisi itu juga termasuk panjang angan-angan. Jadi umpamanya kita dagang, aku kulaan umpamanya beras 1 ton, besok ini kan rame, padahal belum tentu besok ini rame apa enggak. Nah, kita utang duit, apalagi kita utang untuk beli untuk nah itu panjang angan-angan. Nah, ambisi. Itu disebut rencana, bukan yang rencana. Nah, kalau rencana, bedanya rencana itu kita lihat dulu kondisi sebelumnya. Oh, kemarin kita jualan kopi 5 kilo. Nah, besok habis. Terus kok sekarang ini musim dingin, banyak orang suka kopi. Nah, coba tak tambahi sekian. Jadi ada istilahnya acuan-acuan untuk langkah ke depan. Ya. Tapi kalau angan-angan, wah saiki umpamanya 5 kilo, wah aku daripada nanti bolak-balik beli 5 kilo, mending sekarang ke 1 kuintal, barangkali besok rame, orang-orang tidak ada, saya ada sendiri. Nah, angan-angannya itu panjang dan rata-rata itu untuk kepentingan dirinya itu. Jadi termasuk ambisi. Angan-angan terlalu panjang itu bisa dikatakan juga ambisi. Gitu. Ya. Jadi yang membuat yang dikatakan bersini sesat itu karena kita panjang angan-angan
akal dan pikiran kita hanya untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk tujuan ibadah, bukan, selain untuk kepentingan ibadah. Nah, kepentingan ibadah pun kalau itu istilahnya ambisi, ambisi kan bisa diarahkan kemana saja, termasuk kepentingan ibadah. Contohnya, saya akan bekerja keras sekeras mungkin supaya saya bisa umroh, umpamanya begitu. Nah, dengan membagi itu kan tidak tahu waktu, tidak tahu duit dari mana. Nah, cara untuk kita mendapatkan, cara kita bekerja bagaimana, dengan tujuan kita cepat bisa umroh, itu tetap itu kan bagaimana ya? Nggak boleh. Nah, itu tetap nafsu. Nah, hal-hal seperti itu, nah kita tidak bisa mensucikan diri. Makanya ada keterangan-keterangan, nah kalau kita haji itu tidak boleh berutang, karena syaratnya haji itu harus cukup, artinya kita kecukupan dalam segala hal, baik diri kita maupun lingkungan kita. Nah, tapi banyak orang yang saya lihat dan saya dengar, nah itu untuk haji atau umroh seringkali didengar itu dari umpamanya hutang dulu. Nah itu kurang baik ya, kalau saya ngomong nggak baik nanti salah, jadi saya bisa ngomong kurang baik, bisa termasuk dalam ambisi ya, termasuk ambisi, angan-angan. Nah terus bagaimana bisa mensucikan diri? Nggak bisa. Nah, kita mau di sana ingat tentang hutang-hutang kita pada waktu ibadah. Terus atau setelah pulang dari sana kita juga bingung sehingga ibadah kita terlupakan. Terus berikutnya, nah ini lebih terang lagi, kita harus padang hati, bersih hati. Di sini maksudnya kebersihan hati, kesucian hati. Nah ini, dan selalu nyambung dengan Allah. Jadi syarat salah satunya juga di sini kita harus nyambung dengan Allah untuk kita bisa mensucikan diri. Tanpa kita nyambung dengan Allah, nah ini kan kelanjutan daripada kita beriman tadi. Setelah kita beriman, kita harus nyambung dengan Allah. Nah, kalau kita nyambung terus dengan Allah, otomatis semua tindakan kita akan terarah kepada hal-hal yang lebih baik. Nah ini jadi untuk mensucikan diri itu, yaitu pertama kita harus iman dulu, yang kedua itu mengikuti sunatullah, hukum-hukum, aturan-aturan dari Allah. Yang ketiga kita harus bisa berbuat baik dengan sama-sama manusianya. Terus berikutnya kita juga harus bersifat rahman dan rahim. Juga kita terhindar dari sifat-sifat yang tersesat. Nah, juga harus padang hati, bersih hati, dan bisa nyambung sama Allah. Nah itu baru nanti kita dengan belajar atau ngaji atau mendapat keilmuan dari Allah, petunjuk dari Allah itu akan gampang sekali kita bisa terapkan, kita terima. Jadi ternyata untuk mendapatkan suatu petunjuk, mendapatkan ilmu itu juga berat di sini. Aturannya banyak, ya. Aturannya banyak.
Ada pertanyaan? Mas Lutfi? Mas Lamet? Nah di sini akhirnya baru setelah mensucikan diri, engkaulah yang maha mengetahui, lah baru disebutkan di sini engkaulah yang maha mengetahui. Nah jadi baru dapat, setelah kita bisa mensucikan diri, baru kita dapat pengetahuan, dapat ilmu, petunjuk dari Allah. Sehingga di sini ada kata-kata maha bijaksana, ya. Jadi untuk bisa bijaksana kita, ya, bijaksana itu yaitu terhindar daripada kesesatan, dari kebingungan, dari suatu ruwet. Nah, jadi bijaksana itu bisa mengambil sikap, bisa mengambil kesimpulan, dan bisa memberikan sesuatu itu dengan baik, dengan legowo, ya. Dengan legowo, maksudnya legowo tahu ya? Nah itu merimo, dengan kebesaran hati maksudnya. Nah betul, itu baru bisa bijaksana. Jadi orang-orang yang sudah suci hatinya terus dapat pengetahuan, nah orang itu akan bijaksana, yaitu karena terhindar dari hal-hal yang kesesatan, terus nyambung terus dengan Allah, ya. Orang bijaksana itu nyambung terus dengan Allah dalam setiap mengambil kesimpulan. Dia ingat tentang hukum-hukum Allah, rahman-rahimnya Allah, sifat-sifat Allah, asmaul husna, kebaikan-kebaikan dari Allah. Nah, sifatnya itu akan bijaksana, itu akan baik. Jadi setiap memutuskan sesuatu, orang ini akan banyak pertimbangan, nah, tidak gerusa-gerusu. Dia banyak kebaikan-kebaikan yang dibuat acuan, sehingga orang ini bisa berbuat itu baik dan adil, ya. Jadi ya, bijaksana di sini tuh baik dan adil. Baik kalau belum tidak adil ya tidak bisa, bukan bijaksana, ya. Baik dan adil, untuk semua orang di sini. Jadi tidak pilih-pilih. Orang bijaksana itu orangnya tidak pilih-pilih, baik itu agamanya apapun, besar kecil, laki maupun perempuan, tua ataupun muda. Nah, dia mempunyai cara tersendiri dengan kebaikan dan keadilannya, atas dasar yaitu kesucian dirinya dan pengetahuan yang didapat. Nah, inilah kesimpulan atau uraian dari surah Al-Baqarah nomor 32. Ada pertanyaan? Mas Lutfi? Untuk memperbaiki hati, menyisikan tentang itu apa yang diprioritaskan, maksudnya napa bareng Gusti Allah kalian sesama Bareng, nggak ada prioritas, tidak ada. Nah, bagaimana kita bisa nyambung kepada Allah? Kalau kepada manusianya saja tidak bisa, tidak mungkin, karena dari sama makhluknya aja tidak bisa, otomatis dengan Allah akan terhalang, tidak bisa. Jadi kalau kita ke Allah langsung itu tidak bisa, justru kita harus lewat manusia dulu. Nah, makanya di sini diajarkan sesuatu dari syariat dulu, dikirim dari syariat dulu, ya. Karena kalau langkah ke berikutnya di belakangnya, nah itu berat, kita tidak akan bisa, ya. Pada akhirnya kalau kita memaksa menjadi sok suci, itu penyakit hati lagi.
nafsu lagi. Jadi harus sama-sama. Nah, kenapa? Ya ini wujud dan wujudnya Allah itu harus sama-sama kita ketahui. Wujudnya Allah kita tidak tahu seperti apa, karena wujudnya Allah tidak bisa digambarkan dengan akal. Tapi yang kita bisa pahami adalah wujudnya Allah kepada makhluknya ini. Nah, termasuk kepada sama-sama manusia. Manusia ini semua wujudnya Allah. Ya, kita harus belajar dari situ, dari wujudnya dulu. Perkara wujudnya nanti akan nyambung sendiri setelah kita baik dengan mewujudnya. Nah, jadi artinya di sini harus sama-sama. Nah, jangan sok kita ini loncat ke terlalu jauh, ya. Jadi bisa-bisa kita nanti tertipu oleh nafsu sok suci, seolah-olah kita sudah dekat dengan Allah, seolah-olah kita sudah tahu dengan Allah, bersahabat dengan Allah, semacam-macam. Banyak orang ngomong kayak gitu, seolah-olah Allah itu bisa digambarkan sesuai angan-angannya. Allah itu keberadaannya, wujudnya itu tidak bisa dideteksi, tidak bisa diakal oleh manusia. Tapi manusia punya persepsi sendiri. Nah itu, jadi kita jangan sok tahu, jangan banyak persepsi tentang keberadaan Allah. Tapi kita yaitu tadi harus iman bahwa Allah itu benar ada, walaupun kita tidak bisa untuk menakal. Artinya akal kita untuk mengetahui keberadaan Allah dan wujudnya Allah seperti apa, kita tidak ada kemampuan ke sana. Tapi kita harus iman, harus percaya bahwa Allah itu ada. Ya, kan itu. Nah, dari sesuatu yang sudah kita imani, nah itu harus kita kerjakan lewat wujudnya, lewat dengan kehidupan kita sehari-hari. Allah itu berada di segala arah dan di segala ada di mana-mana Allah itu. Nanti wujud dari Allah dan berbentuk apapun. Jadi seluruh daripada alam semesta ini mewujudnya Allah, bukan wujudnya ya, tapi mewujudnya. Yang didahulukan artinya yang bisa diterima oleh akal kita. Jadi mewujudnya Allah itu sesuatu yang bisa kita terima dengan akal kita, dengan angan-angan kita, dengan nalar kita. Itu mewujudnya Allah. Jadi untuk kita mensucikan diri, yaitu kita harus baru satu iman. Itu berarti harus dulu, kita harus iman dulu. Ya, bukan prioritas, tapi ini aturan caranya, ya. Nah, itu berarti harus iman dulu. Kita harus tahu iman, benar-benar iman kita tidak boleh tipis tentang keberadaan Allah. Walaupun kita akal kita tidak nyampe ke sana, ya, baru kita bisa melaksanakan wujudnya Allah, termasuk dalam hukum-hukum dan aturan-aturan yang Allah tetapkan, yaitu sunatullah. Jelas? Wonten mulai? Nah, selamat. Nah, Lutfi. Nah, belum jelas dulu kalau tutup. Sudah tutup ya? Bismillah. Sadaqallahul azim. Bismillah. Al-Fatihah.